I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Iza Safira dengan NIM 1262052010034. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang modul ajar kurikulum Merdeka 2023 PPKN. Yang mana tugas ini disusun untuk memenuhi tugas UAS mata pelajaran pembelajaran tematik MISD yang diampu oleh Ibu Maftuha MPD. Baik teman-teman, jadi yang pertama di sini terdapat informasi umum. Nah, jadi yang pertama A, identitas modul. Nah, identitas modul terdiri dari nama penyusun, yaitu nama saya sendiri Nur Iza Safira, kemudian nama sekolah atau nama instansi, yaitu MI Nurul Islam Mirigambar Sumbergempol. Mengapa sih saya memilih MI Nurul Islam Mirigambar Sumbergempol ini? Karena MI tersebut adalah MI tempat saya magang. Kemudian mata pelajaran PPKN pertemuan keempat, bab 2, tema konstitusi dan norma di masyarakat. Submateri yaitu musyawarah di lingkungan sekitar. Kelas 4, fase B, alokasi waktu 2 kali 35 menit atau 1 kali pertemuan. Kemudian yaitu B, kompetensi awal. Di sini dijelaskan peserta didik dapat menganalisis pelaksanaan musyawarah di lingkungannya. Yang C, profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir yaitu kreatif. Selanjutnya yaitu D atau D, sarana dan prasarana. Nah, di sini terdapat sumber belajar, yaitu yang pertama ada lembar kerja peserta didik atau biasa disingkat dengan LKPD. Kemudian yang kedua yaitu buku ajar PPKN kelas 4. Dan yang ketiga yaitu referensi lain yang relevan. Dan yang terakhir yaitu internet. Kemudian poin E, terdapat target peserta didik. Dijelaskan peserta didik reguler atau tipikal umum tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Kemudian peserta didik dengan pencapaian tinggi mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir aras tinggi atau HOTS dan memiliki keterampilan memimpin. Selanjutnya yaitu F, jumlah peserta didik ada 26 peserta didik. Kemudian G atau G, model pembelajaran, yaitu model pembelajarannya adalah pembelajaran dengan tatap muka. Kemudian ada komponen inti. Jadi pada komponen inti ini terdapat yaitu A, tujuan kegiatan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menganalisis pelaksanaan musyawarah di lingkungannya. Yang B yaitu pemahaman bermakna. Peserta didik untuk memahami materi tentang musyawarah di lingkungan sekitar. C, pertanyaan pemantik, yaitu apa saja yang harus diperhatikan ketika menyampaikan pendapat dalam kegiatan musyawarah. Kemudian, apa akibat yang akan terjadi apabila setiap peserta musyawarah tidak mematuhi aturan ketika menyampaikan pendapat. Kemudian yang D ada kegiatan pembelajaran. Nah, di sini terdapat kegiatan belajar, langkah-langkah kegiatan pembelajaran dan alokasi waktu. Nah, jadi yang pertama ada persiapan mengajar. Kemudian langkah-langkah kegiatan pembelajaran dan alokasi waktunya 15 menit. Kemudian yang kedua, kegiatan pengajaran di kelas. Nah, di sini ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran dan alokasi waktunya 40 menit. Kemudian yang terakhir ada kegiatan pembelajaran alternatif. Di sini
terdapat langkah-langkahnya juga, kemudian alokasi waktunya 15 menit. Lalu yang E yaitu refleksi. Nah, di sini tuh ada pertanyaan. Nah, kemudian siswa disuruh menjawab 6 pertanyaan ini. Selanjutnya, asesmen atau penilaian. Ada A, penilaian sikap, yaitu di sini terdapat pedoman pengamatan sikap, yakni yang terdiri dari kelas, hari, tanggal, pertemuan dan materi pembelajaran. Kemudian yang B, penilaian pengetahuan. Nah, di sini terdapat 3 pertanyaan. Kemudian ada pedoman penskoran. Di sini terdapat 3 pedoman penskoran. Jika benar, maka maka skornya adalah, jika benar semua, skornya adalah 100. Kemudian di sini ada aspek dan rubrik penilaian. Nah, aspek penilaian ini yang pertama adalah kejelasan dan kedalaman informasi, ada keaktifan dalam berdiskusi, ada kejelasan dan kerapian dalam presentasi. Kemudian perhitungan perolehan nilai, yaitu nilai akhir yang diperoleh merupakan akumulasi dari perolehan nilai untuk setiap aspek dengan ketentuan sebagai berikut. Jika peserta didik pada aspek pertama memperoleh nilai 20, aspek kedua 30, aspek ketiga 40, maka total perolehannya nilainya adalah 90. Nah, selanjutnya ada lampiran, yang mana lampiran itu terdiri dari lembar kerja peserta didik atau biasa disebut dengan LKPD. Yang mana LKPD itu terdiri dari kelompok, kelas, nama anggota, nama kelompok. Nah, jadi ini ada gambar untuk pertemuan pertama atau pertemuan ke-1, maka siswa disuruh untuk menceritakan gambar di bawah ini, kemudian mengkaitkan dengan pelaksanaan norma dalam kehidupan. Kemudian siswa disuruh mempresentasikan di depan kelas. Nah, di sini terdapat nilai, kemudian paraf wali kelas. Nah, sekian presentasi tentang modul ajar yang telah saya buat. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata dan salah pembuatan modul ajar ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know